Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Dr. Vika, dokter jaga pada sore hari ini. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Suparji. Bapak Supaji. Alamatnya di mana Pak? Desa Karanglo. Desa Karanglo. Usianya berapa Pak? 58 tahun. Baik. Mohon maaf, tujuan Bapak datang ke sini kenapa ya? Tujuannya periksa perut. Oh, namanya pemeriksaan abdomen Pak. Baik, sedikit saya jelaskan ya Pak. Ya. Untuk pemeriksaan abdomen itu sendiri, mungkin Bapak akan sedikit merasa risih karena saya akan melakukan palpasi dan perkusi untuk mengetahui kondisi dari abdomen Bapak. Apakah Bapak bersedia? Yes, ya. Dan saya juga akan meminta Bapak untuk melepaskan bajunya. Sebelumnya saya izin untuk cuci tangan terlebih dulu ya Pak. Ya. Bapak bisa bersiap Ya. dirikan di bed. Ya. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik abdomen. Sebelumnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik yaitu inspeksi. Ya, mohon izin untuk melakukan pemeriksaan fisik inspeksi nih Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan pemeriksaan dari inspeksi ini terlihat bentuknya itu normal ya. Kemudian pada kulit itu terlihat tidak ada sikatrik maupun tidak ada pembesaran vena. Kemudian bisa kita lihat juga untuk bentuknya juga datar, tidak ada pembesaran atau yang lainnya. Kemudian pada bagian umbilikusnya juga itu terlihat secara normal dan tidak ada gejala dari inflamasi. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi yaitu peristaltik dengan posisi tangan sial. Dari peristaltiknya tidak terlihat dengan jelas. Pada seseorang yang kurus juga mungkin terlihat, akan tetapi dalam kondisi yang normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi pada bagian abdomen yang kanan sebelah bawah. Nah, perlu kita ketahui pada abdomen itu sendiri terdiri dari 4 kuadran dan 9 regio. Nah, pada kesempatan ini saya akan memeriksa pada bagian yang kanan bawah untuk mengetahui peristaltiknya. Nah, kita akan ambil pada bagian kanan yang bawah. Lalu saya akan menghitung peristaltiknya dalam waktu 1 menit. Ya, untuk peristaltiknya sendiri dalam waktu 1 menit pada Bapak ini kira-kira sekitar 28 kali. Kemudian untuk peristaltik normal ialah 5 sampai dengan 35 kali per menitnya. Kemudian kita akan memeriksa auskultasi dari aorta abdominal pada bagian epigastrium. Kemudian pada bagian arteri renalis sinistra dan arteri renalis yang dekstra. Kemudian bisa kita lanjut pada bagian arteri femoralis. Ya. Dari auskultasi yang saya lakukan tadi, pada normalnya itu tidak terdengar suara bising. Ya, pada Bapak ini juga tidak terdengar suara bising. Selanjutnya saya akan melakukan yaitu perkusi untuk menentukan pada semua regio terlebih dahulu. Normalnya akan terdengar suara timpani.
terdengar suara timpani pada semua regio dan semua kuadran. Selanjutnya saya akan menentukan batas bawah dari hepar, yaitu kita ambil pada garis mid clavicula. Kita akan dengarkan sampai suaranya berubah menjadi redup dari suara timpani. Saya di sini terdengar. Kemudian kita akan melakukan perkusi pada bagian kranial menuju kaudal. Sama seperti yang tadi, kita ambil pada garis mid clavicula. Kita dengarkan tadi sampai suaranya berubah. Kemudian kita akan lanjut menuju pemeriksaan, yaitu perkusi pada bagian hepar yang sinistra. Kita lihat, kita ambil pada bagian yang tengah, kira-kira garis dari umbilikus. Kita dengarkan mulai dari suara yang timpani menjadi redup. Selanjutnya kita ambil dari bagian yang atas, mulai dari bagian kranial menuju kaudal. Kemudian kita ukur dengan midline panjangnya. Yang pertama kita ukur adalah pada lobus hepar yang dextra. Kemudian yang lanjut lagi yang sinistra. Pada lobus hepar yang dextra kira-kira terdapat hasilnya yaitu 6,5 cm, dan pada yang sinistra yaitu hasilnya 5,5 cm. Lobus hepar yang dextra normalnya adalah 6 sampai dengan 12 cm, dan pada yang kiri yaitu 4 sampai dengan 8 cm. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan, yaitu mengenai pembesaran dari lien yang akan kita periksa pada bagian linea axillaris yang sinistra, di mana di sini kita akan meminta pasien untuk tarik nafas, dan silakan Bapak bisa tarik nafas. Pada bunyi ketika terdengar bunyi timpani berarti normal. Silakan Bapak tarik nafas kembali. Tarik nafas panjang ya, tarik, tarik. Tarik lagi. Baik. Terdengar suara timpani. Apabila terdengar suara redup, ditandakan adanya pembesaran dari lien. Kita akan melakukan pemeriksaan, yaitu palpasi ringan dan palpasi dalam. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan palpasi pada bagian superficial. Apabila ada nyeri bisa katakan ya Pak. Kita lakukan pada semua kuadran dan semua regio. Apa ada nyeri? Nyeri? Nyeri Pak? Nyeri? 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 Baik, pada pemeriksaan ini tujuannya adalah kita untuk mengetahui adanya nyeri, kemudian kita bisa juga mengetahui adanya massa. Pada pasien ini tidak terdapat nyeri maupun massa. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada lien. Yang akan saya lakukan adalah pada tangan
tangan kanan saya akan melakukan fiksasi pada pinggang bagian kiri. Dan tangan kanan saya akan melakukan palpasi mulai dari sias sampai dengan arkus kostal sebelah kanan. Ya, apabila ada nyeri, katakan ya Pak. Silakan bisa tarik nafas ya Pak. Selanjutnya kita meminta pasien untuk miring ke sebelah kanan. Bisa miring Pak? Saya akan melakukan palpasi pada hepar, di mana di sini saya akan tangan kanan saya akan memegang pada musculus rectus abdominis yang sebelah kanan di bagian lateral. Apakah ada sakit Pak? Tidak. Baik. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan, yaitu melakukan palpasi mulai dari sias sampai dengan ke arkus costa, di mana tangan kiri saya akan memfiksasi dan posisi saya akan menghadap ke kaki pasien. Silakan Bapak bisa tarik nafas, hembuskan, 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 tarik nafas, hembuskan. Baik, apakah ada sakit Pak? Tidak. Baik, melakukan yaitu palpasi pada bagian arkus costa, di mana saya akan melakukan gerakan mengkait. Silakan Bapak bisa tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada lien. Yang akan saya lakukan adalah pada tangan kanan saya akan melakukan fiksasi pada pinggang bagian kiri. Dan tangan kanan saya akan melakukan palpasi mulai dari sias sampai dengan arkus costa sebelah kanan. Ya, apabila ada nyeri, katakan ya Pak. Silakan bisa tarik nafas ya Pak. Selanjutnya kita meminta pasien untuk miring ke sebelah kanan. Bisa miring Pak? Bisa. Setelah kita miringkan pasien, kita akan melakukan palpasi lagi sesuai dari garis Schaffner tadi menuju ke arah kranial. Apa ada nyeri Pak? Tidak. Menuju ke arkus costa. Ya. Melakukan pemeriksaan asites, di mana di sini untuk mengetahui apakah ada cairan yang berlebih pada bagian abdomen pada pasien. Kita bisa mulai melakukan perkusi mulai dari lateral ke medial ataupun medial ke lateral. Saya akan mengambil posisi dari medial menuju ke lateral. Dengarkan sampai terdengar suara dari timpani menuju ke peka. Kemudian kita meminta pasien untuk membalikkan badan ke salah satu bagian. Silakan Pak, bisa balikan badan ke kanan atau ke kiri. Selanjutnya saya akan melakukan yaitu pemeriksaan dari selanjutnya, di mana saya akan meminta pasien untuk membaringkan badan ke salah satu bagian, dan saya meminta pasien untuk menghadap ke kanan, dan kita bisa melakukan pemeriksaan asites mulai dari terdengar suara timpani menuju ke suara yang peka. Dan saya akan melakukan pemeriksaan yaitu tes undulansi. Nah, di sini kita akan meminta pasien untuk meletakkan tangannya pada bagian midline abdomen. Kemudian saya akan ketuk pada salah satu bagian, dan bagian satunya akan merasakan getarannya. Ya, tidak ada getaran. Saya akan melakukan pemeriksaan yaitu morphing sign, yaitu pada bagian
ujung jari saya akan letakkan pada bagian lateral dari musculus rectus abdominis. Kemudian saya akan meminta pasien untuk menarik nafas. Silakan Bapak tarik nafas. Kemudian saya akan mengkaitkan tangan saya dan tarik nafas lagi Bapak. Apakah ada nyeri Pak? Tidak. Baik. Bapak, alhamdulillahirobbilalamin, pemeriksaan kita pada sore hari ini telah selesai dengan Bapak Suparji dengan usia 58 tahun ya Pak, alamat Desa Karanglo. Berdasarkan dari hasil pemeriksaan abdomennya, mulai dari inspeksi, kemudian auskultasi, kemudian ada perkusi dan palpasi, didapatkan hasil alhamdulillah normal semua ya Pak. Untuk inspeksinya sendiri mulai dari kulit, kemudian kondisi umbilicusnya, kemudian dari auskultasi sendiri, dari peristaltiknya juga normal, kemudian dari palpasi dan perkusinya juga alhamdulillah normal semua. Untuk selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak? Tidak ada. Baik, terima kasih ya Bapak atas kerjasamanya. Mohon maaf apabila ada ketidaknyamanan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.